Ini menyangkut UKT. Kalau kita lihat kan, kenapa orang mau berbondong-bondong sekolah ke negeri? Dulu kan karena sekolah negeri itu di samping kualitasnya, memang sekolahnya murah, bahkan bisa dikatakan tidak berbayar. Karena subsidi ya? Karena kewajiban. Jadi kewajiban negara itu ada menyelenggarakan pendidikan. Swasta ada dalam rangka membantu. Jadi kewajiban itu bukan pada swasta. Kewajiban itu ada pada negara. Andai pun ada sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh baik unit-unit atau lembaga keagamaan atau lembaga-lembaga lainnya, itu sifatnya adalah perbantuan, tidak menjadi tugas utama, Pak Eri. Nah, tugas utamanya itu ada pada negara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya kan orientasi menteri kita ini kan disorientasi tentang pendidikan. Ya kan, mohon maaf saja, dia kan juga tidak dihasilkan oleh perguruan tinggi, ya kan, jenjang perguruan tinggi yang baik seperti itu, sehingga dia tidak mengalami hal-hal yang seperti mana dialami oleh anak-anak atau adik-adik kita sekarang ini, sehingga dia menganggap bahwa kadang-kadang bahkan mengatakan tidak perlu orang juga sekolah, ya kan, tersier, ya kan, menganggap ya tersier itu Kementerian Keuangan, itu lebih ngacau lagi. Bagaimana menyangkut nasib kehidupan bangsa ke depan itu, yang tentunya peradaban ke depan itu ditentukan dengan proses pendidikan. Bagaimana dia menyatakan bahwa pendidikan itu tersier, artinya cara pandang dia itu cara pandang primitif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang, dialog, ngobrol dengan Ketua Umum Partai Masumi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Nah, topik yang akan kita bahas pada sore hari ini tentang yang sedang ramai dibincangkan oleh khususnya para mahasiswa dan tentunya juga para orang tua, yaitu UKT, uang kuliah tunggal, UKT. Nah, UKT ini sangat-sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, membuat orang tua terutama cemas apakah betul anaknya bisa dikuliahkan. Dan kita ketahui bahwa misalnya beberapa perguruan tinggi yang dalam beberapa pemberitaan itu sudah memprotes keras, ya, semua BEM Universitas Negeri se-Indonesia itu sudah bersuara, ya, memprotes tentang kenaikan. Nah, hari ini sedang dibahas oleh Komisi 5 DPR RI, ya, dengan Komisi 10 DPR RI dengan Nadiem Makarim, Mendikbud. Nah, kita tidak tahu hasilnya belum bagaimana, ya, belum selesai. Tapi yang pasti soal UKT ini kita ketahui yang dianggapnya tersier gitu, ya. Jadi ini yang luar biasa, ya, sangat mengejutkan kita semuanya gitu. Ini bagaimana negara kita mau dibawa kemana ini dengan pendidikan yang mahal seperti ini. Nah, untuk bahas ini kita akan dengarkan bagaimana uraian, bagaimana wacana, ya, pendapat dari Pak Ketua Umum Partai Masumi Pak Ahmad Yani. Gimana Pak Ahmad Yani kira-kira ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eri. Ini memang menjadi persoalan mendasar. Ini sesungguhnya menyangkut tentang paradigma, menyangkut tentang nilai-nilai yang ada di Undang-Undang Dasar kita. Nah, saya melihat bahwa telah terjadi pergeseran yang betul menyimpang dari apa yang diamanahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu satu di antara 4 janji kemerdekaan, tujuannya, atau cita-cita kemerdekaan, atau tujuan kemerdekaan. Kenapa kita ingin merdeka dari Belanda itu? Ada 4 nilai yang mendasar yang digambarkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu. Satu di antaranya itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kalau konsep mencerdaskan kehidupan bangsa ini, maka proses lanjutannya itu menyangkut masalah pendidikan. Kita telah mengalami proses pendidikan ini sesungguhnya jauh sebelum Indonesia merdeka. Sesungguhnya jauh sebelum Indonesia merdeka, proses belajar mengajar ini sudah dilakukan, baik oleh pemerintah kolonial maupun perguruan-perguruan
terutama adalah perguruan-perguruan Islam. Betul. Baik yang dikelola model sekolah modern, kelas yang kata orang sekarang ini, Klasikal ya. klasikal itu, maupun model sekolah yang diselenggarakan melalui pondok-pondok pesantren. Yang itulah melahirkan para pendiri bangsa ini. Itulah yang melahirkan tokoh-tokoh bangsa ini, seperti itu. Artinya, kalau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu menyebut bahwa tugas negara, janji negara, cita-cita proklamasi itu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka itu harus diimplementasikan. Artinya itu tugas negara yang harus dijalankan, Betul. atau misi negara yang harus dijalankan oleh pemerintah. Artinya pemerintah yang berkewajiban untuk melaksanakan dalam soal ajar mengajar ini, atau mengelola pendidikan ini. Oleh karenanya, maka pada waktu kita reformasi itu, karena ingin meletakkan betul nilai-nilai yang fundamental ini menjadi tanggung jawab negara dan dilaksanakan pemerintah, maka anggaran pendidikan itu kan 20% dari alokasi APBN kita. Betul. Pertanyaannya, angka yang begitu besar alokasi APBN kita itu, ya kan? Kalau APBN kita itu mendekati 2.000 triliun, Iya. yaitu 3.300. 3.300 triliun, Ya. artinya kalau 20%-nya itu 10-nya aja udah 665. 665 triliun. Luar biasa ya. Uang 665 triliun itu digunakan oleh kementerian, baik yang menyelenggarakan pendidikan secara khusus, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun yang dikelola oleh Kementerian Agama, maupun oleh kementerian-kementerian lain, ya seperti itu, mau dikemanakan, atau uang itu dikemanakan. Pertanyaannya, kemana ya? Jadi ini menyangkut UKT. Kalau kita lihat kan, kenapa orang mau berbondong-bondong sekolah ke negeri? Dulu kan karena sekolah negeri itu di samping kualitasnya, memang sekolahnya murah, bahkan bisa dikatakan tidak berbayar. Karena subsidi ya? Karena kewajiban. Jadi kewajiban negara itu ada menyelenggarakan pendidikan. Swasta ada dalam rangka membantu. Jadi kewajiban itu bukan pada swasta. Betul. Kewajiban itu ada pada negara. Andai pun ada sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh baik unit-unit atau lembaga keagamaan atau lembaga-lembaga lainnya, itu sifatnya adalah perbantuan, tidak menjadi tugas utama, Pak Eri. Nah, tugas utamanya itu ada pada negara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya isu ini udah cukup lama. Ya. Orang yang mau sekolah itu dengan punya cita-cita yang tinggi, apalagi anaknya sudah memenuhi kriteria, sudah lulus dan lain sebagainya, seharusnya dia dibebaskan seperti Harusnya itu. ya. Nah, kita punya teman, ya kan, 0%. ada punya teman kita, satu alumni, saya nggak mau menyebut namanya, dengan Pak Eri, kebetulan dia di Palembang, anaknya pintar dan cerdas, dia diterima di Institut Teknologi Bandung, ITB. Jurusannya jurusan apa? Fisika yang pesawat inilah, berhubung apa namanya, saya lupa lah. Ada jurusannya seperti itu. Tapi dia diwajibkan, padahal dia adalah undangan. Ya kan, undangan artinya mereka yang dinilai rapornya, tapi harus membayar UKT, uang kuliah tunggal. Tidak besar kalau orang melihatnya, katanya tidak besar, sebesar 12.500.000, tapi buat dia sangat besar. Karena orang tuanya nyaris tidak punya penghasilan seperti itu. Nah, saya tidak tahu nasibnya. Nasibnya saya tidak tahu. Apakah dengan dia tidak membayar, tidak mampu membayar 12.500.000 itu sehingga dia gugur karena ada batas waktunya, ya kan, dikasih dispensasi pertama, dispensasi kedua, dan kemarin itu ada dispensasi ketiga. Ada anak kawan saya juga yang juga sebelumnya akhirnya tidak jadi mengambil sekolah di sekolah negeri yang unggulan, dan dia juga akhirnya tidak mampu juga masuk di perguruan tinggi swasta. Artinya hari ini sampai sekarang dia nganggur, padahal itu adalah bibit unggul seperti itu, yang mereka cerdas, yang mereka memenuhi kelayakan dan standar untuk mengenyam pendidikan yang lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat dulu kan ada UKT ini kan, uang kuliah tunggal ini sama dengan dulu uang pertama, ya, uang pangkal, atau boleh juga ada uang pembangunan. Ya kan?
Kalau begitu untuk apa ada uang yang tadi 300 berapa? 665 triliun. Uang itu kemana? Oleh karena itu uang yang begitu banyak itu ternyata tidak mampu menyerap anak-anak didik yang harusnya mendapat tempat di pendidikan-pendidikan yang unggul dan pendidikan-pendidikan utama itu, Pak Eri. Ya, oleh karena ini menurut saya ini sudah akut. Saya mendengar dengar pendapat lah ya, dengar rapat kerja Komisi 10 dengan Menteri. Cuman masalahnya kan orientasi Menteri kita ini kan disorientasi tentang pendidikan. Ya kan, mohon maaf saja, dia kan juga tidak dihasilkan oleh perguruan tinggi. Ya kan, jenjang perguruan tinggi yang baik seperti itu. Sehingga dia tidak mengalami hal-hal yang seperti mana dialami oleh anak-anak atau adik-adik kita sekarang ini. Sehingga dia menganggap bahwa kadang-kadang bahkan mengatakan tidak perlu orang juga sekolah. Ya kan? Karena tersier. Ya kan, menganggap ya tersier itu Kementerian Keuangan. Itu lebih ngacau lagi. Bagaimana menyangkut nasib kehidupan bangsa ke depan itu, yang tentunya peradaban ke depan itu ditentukan dengan proses pendidikan. Bagaimana dia menyatakan bahwa pendidikan itu tersier, artinya cara pandang dia itu cara pandang primitif. Cara pandang hanya ada kebutuhan yang dianggap utama itu makan. Itu kan cara pandang primitif. Sama dengan yaitu kebinatangan seperti itu. Ya binatang itu kan, hewan dan binatang itu kan hanya dia membutuhkan makan. Dia tidak membutuhkan kebutuhan-kebutuhan lain. Seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini sangat memprihatinkan kita. Ini apa akibat dari uang negara yang seharusnya banyak, kita belum tahu uang yang sebanyak 665 triliun itu ya, ditambah dengan uang lain yang digunakan yang tidak pada tempatnya, membangun proyek-proyek mercusuar ya, yang juga kena utang, dan itu menjadi beban kita yang luar biasa. Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Heri ini harus segera pemerintah Jokowi ini menyelesaikan dengan janji-janji ya pada waktu itu. Ya kan, dan Pak Prabowo juga menjanjikan bahkan ingin menciptakan sekolah perguruan tinggi yang yang bermutu di tiap-tiap provinsi, di tiap-tiap kota kabupaten seperti itu kan janji. Ya, jadi kalau kita pilih-pilihan ya kan, menurut saya pilihan-pilihannya sekarang ada 3 contoh. Kita mau memilih ya, multiple choice apa istilahnya? Pilihan ganda. Pilihan ganda itu. Satu pilihannya itu makan gratis, ya kan. Kedua sekolah gratis. Yang ketiga IKN. Pilih yang mana kalau Pak Eri seperti itu? Iya, betul itu pilihan sulit. Tetapi kalau misalnya kalau berdasarkan pengalaman Pak Ketum jadi anggota Dewan ini, Komisi 10 kira-kira apa nih yang akan ditarget? Kalau saya harus dibuat panja. Kalau saya harus dibuat panja. Pak Dede Yusuf ini panja bukan? Iya, Dede Yusuf kan ini ketua, saya tidak tahu kalau harus dibuat panja uang yang sebesar 665 triliun itu larinya kemana? Karena kita tahu uang yang namanya APBN untuk yang namanya 20% untuk anggaran pendidikan itu tidak semuanya terserap. Banyak adalah biaya-biaya, ya kan? Biaya-biaya digunakan sebagai pola pendukung dari kegiatan pokok belajar dan mengajar. Ya kan, pola pokok. Saya kan dosen ini, ya kan? Saya kan dosen. Dosen itu begitu parah kehidupannya. Itu dosen dan lain sebagainya. Kecuali ada juga dosen-dosen yang sudah mendapat sertifikasi, serdos dan lain sebagainya ya, yang sudah jenjang-jenjang seperti itu, dia baru mendapatkan. Cuman itu juga tidak mencukupi, tidak mencukupi. Itu swasta. Swasta, oke. Ya kan, swasta dia pun tidak mencukupi. Begitu juga negeri juga tidak mencukupi untuk kehidupan yang layak ya. Oleh karena itu memang menurut saya karena itulah tidak akan menghasilkan produk unggulan, baik mahasiswanya maupun dosennya atau guru dan mengajarnya. Apalagi kalau sekarang kayak saya ini dosen, sebagian saya ini dihabiskan urusan-urusan administrasi. Harus buat laporan ini, harus buat laporan itu dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Jadi kita disibukkan dengan urusan-urusan administrasi. Nah, kembali lagi pada UKT ini kan sudah banyak demo nih. Di mana-mana. Ya kan, di mana-mana. Saya kira perlu dan Komisi 10 harus segera betul-betul untuk menghentikan UKT ini. Bahkan kalau bisa ya kan memberikan ruang, kalaupun belum mampu membiayai secara keseluruhan,
atau gratis, tapi jangan berbiaya tinggi. Masa kita kalah dengan Jerman? Jerman itu kan gratis sekolah seperti itu. Betul. Di Belanda memang tidak gratis, tapi mendapat fasilitas-fasilitas. Ya kan, fasilitasnya luar biasa di Belanda itu, apalagi warga negara Belanda. Dia ada fasilitas pengurangan dan lain sebagainya, dan beasiswa pun begitu banyak. Nah, kita juga mengurus beasiswa juga, kita kadang-kadang kan kita nggak tahu rimbanya. Beasiswa yang banyak sekarang itu, yang apa ya, beasiswa yang dikelola oleh kementerian itu kan ada beasiswa, ya kan macam-macam itu seperti itu. Nah, pada satu sisi ini adalah sekolah, tapi ada juga sekolah-sekolah masih yang dikelola oleh kementerian-kementerian yang ikatan dinas, ya banyak ikatan dinas. Di kepolisian ada namanya Akpol, ya kan, di Kementerian Pertahanan namanya Akabri, yang di nama Kementerian Keuangan ada Sekolah Tinggi Akuntansi, di Perhubungan ada, di BIN ada Sekolah Intelijen, ada di Badan Siber Nasional di BSN ada juga Sekolah Sandi dan lain sebagainya seperti itu. Banyak sekali sekolah-sekolah yang ikatan dinas seperti itu. Itu nggak berlaku UKT gitu ya. Itu mereka bahkan mendapatkan fasilitas uang saku. Uang saku bahkan. Nah, ini yang kita persoalkan itu, kalau itu bagus ya. Yang itu tidak boleh dikurangi. Tapi yang sekolah-sekolah di perguruan tinggi ini menurut saya harus dihapuskan UKT itu. Harus dihapuskan, betul. Karena harusnya negara bertanggung jawab. Kenapa harus dibebankan lagi kepada orang tua dan kepada calon mahasiswa itu seperti itu? Terus makan siang gratis sama ikan. Nah, kalau pilihannya seperti itu, menurut saya, menurut saya makan siang gratis itu ditunda aja dulu. Makan siang gratis itu ditunda dulu, dievaluasi, dikompensasi uangnya untuk UKT ini. Jadi Komisi 10 jangan main-main, ya begitu kan. Kalau dulu kan termasuk komisi Kementerian Diknas ini tempat sarang penyamun juga seperti itu. Dulu ya. Ya kan, dulu malah buku tiap tahun dicetak kan. Dulu kita nggak perlu cetak tiap tahun, buku bisa diwariskan seperti itu. Dan proyek-proyek juga sekian. Saya kan tahu dosen, ada proyek-proyek penelitian untuk dosen. Kadang-kadang asal memenuhi standar-standar saja untuk mengambil uang itu. Dalam rangka untuk memenuhi bentuk pengeluaran, pos-pos pengeluaran. Nah, harusnya pos yang lebih utama itu adalah dihapuskan UKT. Terus yang kedua, biaya per semester dimurahkan. Nah, kenapa ini terjadi? Ini sejak ada pola pergeseran paradigma dalam hal mengelola perguruan tinggi. Sekarang ini kan perguruan tinggi itu digantikan badan usaha lah. Perguruan tinggi itu bukan tempat mencari profit. Tidak boleh dikomersialisasikan. Tidak boleh komersialisasikan. Betul. Ya kan? Tidak boleh dong. Dia tempat mendidik, dia tempat candra di muka, dia tempat melatih, adalah generasi hari ini untuk generasi yang akan datang. Itu investasi yang luar biasa. Investasi besar itu ya pendidikan. Melihat bangsa ke depan itu mau maju atau tidak, bangsa ke depan itu maju tergantung pendidikan kita hari ini. Kenapa Jepang maju hari ini? Karena Jepang telah menginvestasi jauh sebelumnya waktu restorasi Meiji. Ya kan? Bagaimana dia mengirim anak-anak muda Jepang itu ke luar negeri untuk bersekolah. Nah, kita mengirim terbatas, perguruan tinggi kita juga tidak digenjot. Nah, ini kita tagih janjinya Pak Prabowo. Janji Pak Prabowo di depan pengusaha Indonesia, Kamar Dagang Indonesia pada waktu dia menyatakan akan membuat sekolah yang murah, perguruan tinggi yang murah, bahkan membuat sekolah-sekolah unggulan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena ini memang menjadi kewajibannya pemerintah dalam rangka mengeksekusikan kewajiban negara, maka menurut saya 9 tahun Jokowi berkuasa, pendidikan kita semakin jatuh. Iya. Pendidikan kita dicari tempat ladang mencari uang. Betul. Apalagi kalau misalnya kita lihat Nadiem sebagai Mendikbud itu memang pengusaha Gojek ya. Iya. Jangan-jangan dia berpikirnya udahlah nggak usah kuliah jadi supir Gojek aja. Ya itu kan dia paradigmanya kan kata pendidikan merdeka. Boleh dalam proses belajar mengajar kan merdeka. Tapi bukan berarti memerdekakan dengan pola-pola yang lain juga. Karena Pak
mengantar tujuan pendidikan kita itu sebagaimana amanat konstitusi ada mengantar anak didik kita beriman dan bertakwa. Itulah nilai value yang akan ditanamkan. Yang utama. Jadi, ya. utama seperti itu. Artinya kita ingin menyiapkan karakter bangsa. Bung Karno apa disebut Bung Karno? Membangun Karakter bangsa, betul. karakter bangsa kan? Building karakter buildingnya seperti Karakter itu. building. Ya, untuk membangun karakter bangsa. Pak Nasir juga seperti itu. Pak Nasir itu kan pada waktu dia pilihannya, apakah dia harus mendapatkan kecerdasannya Pak Nasir pada waktu dia sekolah SMA SMA pada waktu itu Milo yang di Bandung, dia di Bandung, dia mendapat beasiswa sekolah hukum di Belanda. Kuliah tapi enggak gitu. Iya. Tapi dia mendapat beasiswa, tapi dia tidak ambil, dia ingin memberikan pengajaran, maka dia mendirikan pendidikan di Bandung itu sekolah. Dia buat sekolah, dia nggak buat sekolah seperti itu. Nggak usah ini mahasiswa ya. Iya. Oke, Pak Ketua Umum, kita waktunya terbatas. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad. Jadi kita harus minta pertanggungjawaban Pak Jokowi dengan UKT mahal dan minta pertanggungjawaban Nadiem. Satu. Yang kedua, kita minta kepada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengusut 665 triliun. Kemana saja uang itu? Betul. Itu besar sekali ya. Besar sekali itu. Artinya itu tahun ini, belum tahun-tahun anggaran sebelumnya gitu kan. Tahun-tahun kemana? Oke, menarik sekali pemirsa. Kita berharap sekali ya pemerintah dalam hal ini Mendikbud ini mungkin sadar setelah ketemu dengan DPR Komisi 10 ya berubah pikiran soal UKT ini sehingga ya kembali normal gitu. Kita berharap gitu, tidak ada terjadi. Bukan kembali normal Pak Eri. Turun, dihapuskan bahkan. Iya, dihapuskan. Iya, dihapuskan ya. Kita berharap misalnya ini kasus yang sangat. Jadi kalau kita Partai Masyumi, salah satu landasan pokok kita kan sama juga, ingin mewujudkan tujuan dari proklamasi. Artinya ingin mewujudkan yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka visi atau misi Masyumi itu ya sekolah tadi. Sekolah jadi nomor satu ya. Penting sekali. Oke, terima kasih. Pemirsa, kita berharap sekali untuk share dan komen acara kita ini, dan juga tentunya kita subscribe ya, dan juga share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.